Penasaran nggak sih kripto mana aja yang bakal bikin wallet kamu tebel di bulan 2024 nanti? Nah, aku bakal spill nih 5 kripto DeFi yang punya potensi besar kalau di hold sampai puncak bulan nanti. Bahkan ada yang bisa naik sampai 900%. Nggak cuma itu, di akhir video ini aku bakal spill USD2 buat maksimalin potensi cuan kamu. Jadi jangan sampai kamu skip video ini dan tonton sampai akhir ya. Tapi perlu diingat, video ini bertujuan sebagai sarana edukasi, bukan ajakan ataupun saran trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Jadi, risikonya harus sudah dipahami dan ditanggung oleh masing-masing individu, dan selalu untuk do your own research terlebih dahulu. Di antara banyaknya narasi dan sektor di kripto, mungkin kamu keburu bingung mau ngikutin yang mana. Nah, menurut aku ada satu sektor yang bakal selalu ada dan sustain di dunia kripto, yaitu Decentralized Finance atau DeFi. Semua orang pasti pengen uang yang dimiliki terus bertambah, ya kan? Begitu juga dengan investor kripto, pengen asetnya terus bertambah nilainya, bukan cuma dari kenaikan harga doang. Karena itulah ada sistem Decentralized Finance. Ibaratnya sistem keuangan di dunia nyata, di mana ada bank, peer-to-peer lending, deposito, dan yang lainnya yang bisa dipakai untuk muterin duit dan dapetin bunga. Sistem Decentralized Finance atau DeFi punya konsep yang serupa. Jadi walaupun tren atau narasi kripto lain datang silih berganti, sampai kapanpun si DeFi ini bakal tetap ada dan diadopsi oleh investor kripto. Nah, langsung aja aku kasih tahu 5 kripto sektor DeFi yang layak untuk di-hold sampai puncak bull run. Dilihat dari use case dan juga pastinya past performance-nya. Yang pertama adalah Frax. Frax adalah proyek DeFi yang lahir di 2020 dengan tokennya FXS. Bisa dibilang termasuk token yang udah basi ya dari siklus bull run sebelumnya. Biasanya token yang udah basi ini alias perkembangannya mandek segitu-segituan aja. Tapi FXS ini beda. Frax ini masih bisa keep up dengan tren yang berkembang di dunia kripto kekinian karena punya layanan liquid staking derivatives atau LSD di Ethereum. Sekarang Frax ada di posisi top 5 project LSD lihat dari nilai total uang yang terkunci. Token LSD-nya yaitu Frax Ethereum telah bekerjasama dengan protokol liquid restaking terbesar yaitu EigenLayer. Jadi pengguna LSD Frax bisa restaking di EigenLayer. Nggak cuma itu, Frax berencana meluncurkan Frax Chain, yakni sebuah layer 2 yang akan siap bersaing dengan layer 2 lainnya di tahun 2024 ini. Nah, bayangin aja kalau Frax Chain nanti menggunakan token FXS sebagai gas fee. Hal ini tentu meningkatkan permintaan tokennya. Kalau dilihat dari performa harga, FXS menunjukkan performa bagus di 2023 dengan kenaikan 107% dan naik 22% sejak awal tahun 2024 ini. Per video ini dibuat, harga tokennya adalah $10,47 dengan potensi return sekitar 400% jika kembali ke all-time high di $52 saat bull run nanti. Yang kedua adalah DDX. DDX adalah platform trading perpetual futures yang terdesentralisasi sekaligus sebuah chain yang terintegrasi dengan ekosistem Cosmos. Berdasarkan data CoinMarketCap, volume harian DDX mencapai $463 juta dan menempati peringkat pertama di antara platform DeFi derivatives lainnya. Hal ini berarti orang-orang paling banyak dan pede pakai DDX buat trading futures versi decentralized. Utilitas atau kegunaan token DDX juga bertambah karena setelah bikin chain sendiri di ekosistem Cosmos pada upgrade DDX versi 4, pemegang token DDX dapat melakukan liquid staking pada platform Stride. DDX ini juga menunjukkan performa yang bagus di tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 181% walaupun saat ini lagi turun sekitar minus 12% sejak awal tahun 2024. Per video ini dibuat, harga DDX adalah $2,68 dengan potensi return sekitar 933% jika kembali ke all-time high di sekitar $27,9. Yang ketiga ada Lido. Emang sih kita pernah bilang Lido ini merupakan project liquid staking derivatives atau LSD dan itu ada narasinya sendiri. Tapi ya technically LSD masih dalam sektor DeFi juga. Meski udah banyak protokol LSD yang bermunculan di jaringan Ethereum, Lido menurutku adalah salah satu pilihan yang paling aman. Karena ya belum ada yang menyalip dominasi Lido dalam total nilai terkunci atau TVL.
TVL Lido sudah mencapai 9,5 juta Ethereum atau sekitar 22 miliar dolar yang menguasai 72,4% pangsa pasar LSD. Sementara pesaing terdekat, Rocket Pool hanya menguasai 8,5% TVL, yang perbedaannya cukup jauh. Walaupun tren sepertinya sedang bergeser ke liquid restaking, tapi perlu diingat bahwa melakukan restaking tentu memerlukan token LSD, yang berarti keberadaan LSD tetap memegang peran penting. Dengan TVL yang besar, sudah pasti akan banyak protokol liquid restaking yang akan menerima token LSD Lido untuk di-staking di protokol mereka. Token native-nya, LDU, menunjukkan performa yang bagus di tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 178% dan kenaikan 5% sejak awal tahun 2024 ini. Per video dibuat, harga LDU adalah $2,78 dengan potensi return sekitar 88% jika kembali ke all-time high di sekitar $5,2. Dua kripto yang bakal di-spill selanjutnya ini underrated banget. Masih early tapi potensinya cukup besar buat dipantengin. Jadi make sure jangan ada yang di-skip ya. Keempat, ada Pendle. Pendle bisa dibilang punya produk yang unik. Bukan trading aset kripto, tapi trading imbal hasil atau yield trading. Jadi, imbal hasil dari aset kripto akan ditokenisasi jadi token yield. Selanjutnya token yield ini dapat diperdagangkan. Untuk lebih lengkapnya kenapa ini unik banget, kamu bisa baca lebih detail di artikel Koinvestasi mengenai Pendle. Yang aku suka banget dari proyek ini adalah sangat adaptif dengan tren yang lagi berkembang. Contoh aja, restaking lagi ramai, terus si Pendle ini langsung ngegandeng 3 produk liquid restaking token atau LRT dari 3 top player, yakni EtherFi, CalcDAO, dan Denso, yang mana udah pernah kita bahas di video airdrop restaking. Selain restaking, Pendle juga punya produk Real World Asset atau RWA dan Liquid Staking Derivatives atau LSD. Makanya Pendle ini sebuah platform all-in-one alias banyak tren dalam satu tempat. Gak heran kalau total nilai terkunci dari platform ini meningkat terus sejak tahun 2023. Peningkatannya nggak main-main, dari hanya $17 juta di awal tahun 2023 menjadi $930 juta per video ini dibuat. Performa harga Pendle sangat mengesankan di tahun 2023 dengan kenaikan sekitar 2.600% dan kenaikan 147% sejak awal tahun 2024. Walaupun bisa terbilang sudah naik tinggi, tapi secara market cap, Pendle ini baru menyentuh market cap sebesar $747 juta di peringkat 86 coin market cap, masih di bawah Frax dan di YDX. Terlebih lagi, hampir semua token Pendle udah keluar ke peredaran, jadi emisi token kedepannya nggak terlalu ngaruh ke market cap-nya. Misal aja kalau kita ekspektasi Pendle mampu meraih market cap $10 miliar di bulan nanti, maka potensi returnnya adalah 10 miliar dibagi 747 juta atau sekitar 13 kali lipat. Kayak yang udah aku bilang di awal, aku bakal spill trik supaya bisa maksimalin cuan saat kamu hold crypto. Jadi buat kamu nggak mau trading tapi tetap pingin dapet cuan lebih banyak, nah, staking jadi jawabannya. Oke, shout out ke Cryptonomy karena udah sponsorin video kita kali ini. Jadi, di platform Cryptonomy, kalian bisa nge-staking token-token yang ada di video ini dengan imbal hasil yang menggiurkan. Ada produk flexible staking di mana aset kripto kamu bisa ditarik kapan aja. Dan ada fixed staking di mana aset kripto kamu akan dikunci dalam periode tertentu dari 1 bulan hingga 12 bulan. Karena aset kripto kamu dikunci, jadi imbal hasil fixed staking lebih gede ketimbang flexible staking. Aku coba staking kripto Pendle. Untuk flexible staking, bakal ngasih kita imbal hasil 28,56% dalam setahun. Sementara untuk fixed staking, bakal ngasih kita imbal hasil 86,25% dalam setahun. Untuk pakai fitur ini, tentu kalian mesti deposit ke wallet Cryptonomy. Caranya mudah, tinggal ke menu wallet dan cari aset kripto yang ingin di staking. Kemudian, tekan deposit. Dan kirimkan aset kripto menuju alamat wallet yang muncul. Kalau kalian ingin menarik aset dan hasil stakingannya, tinggal ke menu wallet dan tekan withdraw. Oke, kalau kalian beli token-token yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa staking token tersebut buat dapat imbal hasil tambahan. Jadi selain potensi capital gain dari nge-hold token, kalian bisa dapat passive income tambahan yang bunganya lebih gede daripada nabung di bank biasa. Nah, yang terakhir ada Ondo. Ondo Finance adalah proyek kripto di sektor Real World Assets atau RWA. Mereka juga baru rilis tokennya Ondo di HR Januari 2024 ini.
Alasan Ondo masuk list adalah sektor RWA yang potensial menjadi hype dan juga termasuk token yang baru lahir menjelang bull run. Jadi potensial banget bakal ngehasilin return yang gede di akhir bull run nanti. Produknya juga udah jalan. Ondo punya stablecoin USDY yang memberikan imbal hasil bagi holdernya yang berasal dari aset nyata seperti surat utang jangka pendek AS. Tingkat imbal hasilnya juga lumayan, yakni 5,1% per tahun. Ya lumayan buat parkir stablecoin yang lagi nganggur. Ondo Finance juga di-backing oleh nama-nama besar seperti Pantera Capital dan Coinbase. Pas video ini dibuat, Ondo diperdagangkan pada harga $0,22 dengan market cap sekitar $300 juta. Tapi kalau semua tokennya udah masuk ke peredaran, maka market cap penuhnya sekitar $2,2 miliar. Karena ini token baru, kalian bisa kira-kira aja potensi returnnya berdasarkan market cap penuh untuk estimasi amannya. Misal, kalau yakin Ondo mampu tembus market cap $10 miliar di puncak bull run nanti, maka potensi returnnya adalah 10 miliar dibagi 2,2 miliar atau sekitar 4,5 kali lipat. Itu tadi 5 aset kripto sektor DeFi yang layak buat di hold untuk bull run nanti. Perlu diingat kembali bahwa tujuan video ini bukan untuk ajakan membeli, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan kalian saja, dan tetap lakukan riset terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dalam berinvestasi. Menurut kamu, koin atau token DeFi apa aja yang layak di hold buat bull run nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe channel Koinvestasi untuk update seputaran berita tentang kripto. Stay tune buat video selanjutnya karena di Koinvestasi semua bisa kripto.